Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, Rabu 24 Mei 2023, kita berjumpa dalam program Renungan Harian Keluarga. Saya percaya bahwa hari ini kita menerima berkat dan kasih Tuhan. Karena itu mari kita mensyukuri dengan beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa Tuhan kami mengucap syukur, berterima kasih untuk setiap anugerah berkat-Mu dalam kehidupan kami. Di mana hari ini juga Engkau memberi hidup, kekuatan, kesehatan bagi kami, umur panjang, dan berbagai berkat lain. Karena itu kami hendak mendasari lagi kehidupan yang adalah anugerah-Mu ini dengan sujud menyembah memuliakan nama Tuhan. Kami hendak beribadah dalam program Renungan Harian Keluarga. Kiranya Engkau menuntun kami Bapa di saat ini, ketika juga kami hendak membaca, memahami kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami dari salah dan dosa. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Saudara-saudara, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan di saat ini dari kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-20, firman-Nya seperti ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakal Dama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang. Demikian firman yang kita baca di saat ini. Mari kita merenungkannya dengan tema Hakal Dama, tanah darah. Keluarga Kristen yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada peribahasa yang mengatakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia mati meninggalkan nama. Apa yang dapat kita lakukan, baik atau buruk, akan menjadi bagian sejarah yang akan dikenang oleh orang-orang lain. Saudara, firman Tuhan yang kita baca hari ini menampilkan sosok citra buruk, yakni Yudas Iskariot. Tergambar di sini bahwa ia mati secara mengenaskan di tanah yang disebut orang Hakal Dama atau tanah darah. Disebut demikian sebab di situ darahnya tertumpah dan isi perutnya tertumpah keluar. Karena itu diberi Yudas Iskariot dari hasil menjual Yesus. Ketidaksetiaan dan pengkhianatannya berujung sedih, bahkan mengerikan. Hal ini memberikan peringatan bahwa uang, ketamakan, dan ketidaksetiaan dapat membuat orang menjual Yesus Kristus dan ajaran-ajarannya. Menjual Yesus Kristus dan ajaran-ajarannya adalah tragedi terbesar. Hakal Dama adalah analogi bagi pengkhianatan yang menjadi tragedi itu. Tragedi itu berakhir kematian yang mengerikan dan namanya dihapus dari kitab kehidupan warga kerajaan sorga. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada masa ini ada banyak bentuk pengkhianatan dan tragedi, dan hal tersebut mendatangkan duka dan menuai tangisan. Ini bukanlah kutukan Tuhan, melainkan akibat dari perbuatan sendiri. Namanya hukuman tabur tuai. Hakal Dama adalah analogi bagi tindakan pengkhianatan yang didasari oleh ketamakan dan cinta uang yang mendatangkan sebuah tragedi. Dari kisah ini kita dapat belajar bahwa segala sesuatu yang diperoleh dengan kecurangan, ketidaksetiaan, dan pengkhianatan hanya mendatangkan kenikmatan bersifat sementara.
tidak akan mendatangkan berkat dan kebahagiaan, serta berakhir dengan tragis. Hakeldama menjadi peringatan keras bagi kita untuk belajar melepaskan ketamakan dan ketidaksetiaan. Tidak ada hasil yang manis dari perbuatan tamak. Sebaliknya, orang yang taat, tekun, dan setia hidupnya selalu berakhir dengan sukacita di dunia dan di akhirat. Semoga kita memilih untuk hidup taat dan setia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu bagi kami di hari ini. Kami diajarkan dan diingatkan kembali tentang bagaimana kehidupan yang dibangun dari ketamakan. Bagaimana kehidupan yang dibangun tidak sesuai dengan kehendak-Mu yang berakhir tragis atau tidak mendatangkan kebahagiaan sukacita. Kami diingatkan untuk memilih hidup yang taat, yang berkenan kepada Tuhan, sehingga kehidupan kami menikmati sukacita, bahagia, dan menikmati berkat-berkat, baik berkat jasmani rohani, tetapi juga tuntunan Tuhan dikala kami ada dalam berbagai kesulitan hidup. Bapa di sorga, berdoa kiranya Engkau terus menuntun perjalanan kehidupan kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami mampu untuk mengaktualisasikan iman yang kami miliki dalam kehidupan kami setiap saat dan setiap hari. Kami tidak mudah terpengaruh dengan tawaran godaan dunia yang menyesatkan, tetapi kami tetap berpegang teguh pada iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kepada Allah yang senantiasa memberkati kami. Karena itu berkati jemaat umat-Mu Maranatha Selatan, bahkan semua mereka yang setia mengikuti program renungan harian keluarga ini, diberkati Tuhan. Dan berbagai tugas tanggung jawab profesi pekerjaan kami masing-masing yang dikenan oleh Tuhan, dimampukanlah kami mengerjakan semuanya dalam takut akan Tuhan. Dikala kami berhadapan dengan tantangan, kesulitan hidup, pergumulan hidup, dikuatkan iman agar kami mampu menghadapinya dan tetap bersyukur. Berkati pemerintah agar mereka terus dipakai untuk menjadi saluran berkat bagi masyarakat. Semua juga yang terlibat dalam kepemerintahan kiranya dipakai oleh Tuhan dengan sungguh luar biasa untuk tetap hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Maranatha Selatan, badan pekerja, diaken, penatua, pendeta, vikaris pendeta, bahkan juga Engkau memberkati tim multimedia yang terus berupaya menghadirkan renungan harian keluarga ini dan bekerja melayani dalam multimedia, diberkati oleh Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, perjalanan kami hari ini dalam menengarungi kehidupan ini, kami serahkan dalam tuntunan kasih-Mu. Terpuji Engkau dalam nama Yesus, Juru Selamat, kami berdoa kepadamu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian program Renungan Harian Keluarga di saat ini. Saya percaya ini akan memberkati saudara, memberikan kekuatan iman, karena itu tetap rajin berdoa, baca firman, rajin bekerja. Tuhan senantiasa memberkati saudara. Shalom.